warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Ya, kembali lagi kita di Aswida. Pastinya pada hari ini kita akan diskusi banyak ya tentang stomach care. Ya, jadi kalau Bapak Ibu lihat hari ini kita akan diskusi stomach care. Kalau kita lihat nih, saya sudah dengan Phantom Stomach ya pada hari ini ya. Jadi pastinya materi kita hari ini tentang stomach. Nah, ini sudah tentang dengan anatomi sistem pencernaan. Stomach care. Oke? Oke, baik. Halo Bu Ida. Halo juga Pak Sehat Bu hari ini Bu? Suara saya terdengar? Suaranya terdengar jelas? Bapak agak putus-putus nih. Suara saya terdengar jelas? Kan? Jelas. Oke, kalau terdengar jelas, oke. Jadi kita langsung diskusi aja ya. Oke. Diskusi tentang kabar baik ya Pak Devi ya. Jadi Bapak Ibu, kita diskusi hari ini masih seputar stoma. Itu Mas Devi yang di samping Mas Devi mesti harganya lumayan mahal ya. Senang banget di laboratorium Corporate University Wuker kita punya satu manekin ya, satu Phantom yang isinya tentang gastrointestinal. Jadi hari ini kita mau diskusi tentang loop stoma. Jadi ceritanya kalau kenapa kok loop stoma? Apa sih barang loop stoma itu gitu Pak Devi? Boleh Pak? Next Pak. Ya, oke, itu loop stoma. Yuk kita next yuk. Sebelumnya banyak loh yang sering tanya ke kita, stoma itu sebenarnya apa sih gitu ya? Kok ada loop stoma gitu? Jadi loop stoma maupun stoma itu sebetulnya sama-sama saja. Sama apa? Sama bahwa itu adalah tempat keluaran kotoran tubuh ya, baik itu feses maupun urin yang ditaruh di abdomen. Itu bisa permanen dan bisa temporari. Terus sudah gitu, tujuan dibuat stoma oleh dokter itu adalah bagaimana untuk meningkatkan kualitas hidup dari si pasien tersebut dan juga untuk meningkatkan kesehatannya karena dia ada masalah di gastrointestinal. Itu sebetulnya yang paling penting. Terus perawatan ngapain nih? Perawatan yang paling penting adalah bagaimana memandirikan pasien ya. Tujuannya memandirikan pasien supaya pasiennya bisa mandiri dengan stoma. Gitu Pak Devi. Nah, loop sendiri itu biasanya sifatnya adalah temporary. Oke, temporary. Terus kondisi-kondisi yang dibuat loop stoma ini modelnya seperti ini nih pembedahannya. Jadi ditarik ususnya ke atas, terus kemudian dikasih jembatan, kelihatan ya? Dikasih jembatan seperti itu ya Pak Devi ya. Terus kemudian dipasangkan ya bridge. Atau kalau di Indonesia biasanya pakai urine catheter. Kondisi ini juga bisa pada kasus-kasus pasien dengan ileus obstruksi misalnya ya. Jadi ileumnya diangkat, terus kemudian ditarik ususnya ke atas, terus kemudian dipasangkan kateter. Mungkin next-nya Pak Devi, bisa kelihatan bentuknya seperti apa yang situasi di Indonesia. Nah, ini ya. Jadi pemasangan loop stoma di Indonesia biasanya modelnya seperti ini. Nanti next berikutnya mungkin kita akan bicara tentang stoma setting, tapi hari ini kita bicara tentang loop stoma. Jadi itu adalah kateter yang dipasang di usus, jadi ditarik, diangkat ke atas. Nah, ceritanya Jumat lalu, ada yang SMS nih, ada yang WhatsApp. Bu, ada pasien stoma seperti ini, Bu. Sudah tertahan pasiennya dengan kateter, ya. Kalau dilihat, stomanya bagus aja ya. Terus saya tanya, sudah berapa lama? Sudah 3 bulan, ya. Sudah 3 bulan. Ini kebetulan pasiennya Mas Kana yang ada di klinik, ya. Jadi, epitelnya tuh sudah menempel kuat di mana di kateter. Jadi pada saat ditarik pasiennya kesakitan. Oke, jadi kita sedang cari gimana ya tips and triknya. Jadi hari itu pasien kita rapikan dulu kulit di sekitarnya. Lihat beberapa ada maserasi ya. Yuk next. Kita rawat dulu maserasinya, terus kemudian pasiennya kita suruh datang lagi hari Senin kemarin ya. Jadi rencana yang mau kita lakukan adalah kita gunting
yang paling panjang salah satunya jadi pendek, terus kemudian kita beri silokain jelly, kurang lebih sekitar 10 menit untuk mengurangi nyeri ya di daerah epitalisasi yang sudah menempel pada kateter, terus kemudian kita afirmasi untuk tidak terjadinya nyeri. Kalau pasiennya sudah tenang dengan afirmasi dan silokain jelly, baru kita tarik. Oke, yuk kita lihat yuk. Nah, nih pasiennya usianya masih muda ya, masih 25 tahun. Jadi kasus stoma di Indonesia tuh makin lama makin banyak sekali Bapak Ibu. Jadi hati-hati ya. Ini kondisinya ya. Terus kemudian kita gunting salah satu tempat, kita pendekkan, terus kemudian kita tarik. Ini sebelah adalah kateter yang terpasang. Oke, jadi memang pas dicabut akan rasa tidak nyaman kalau misalnya terlalu lama. Jadi sebetulnya bridge ini Bapak Ibu yang di rumah sakit ya, preoperatif itu penting sekali. Jadi jangan sampai pasien itu pulang ke rumah, dia tidak selesai untuk cara perawatannya. 14 hari itu harus diangkat. Kalau tidak diangkat, itu akan menyebabkan kesulitan untuk si pasiennya dalam melakukan pemasangan kantong stoma. Mas Devi bisa kasih contoh nggak cara nariknya, Mas Devi? Kalau ada, itu kan ada clip ya. Contohnya ya. Oke, digedein kali ini pas. Oh ya, oke. Kelihatan ya? Jadi ini Bapak Ibu, contoh bridge-nya ya. Sama hal seperti inilah ya. Ke atasan dikit, Pak. Ya. Mukanya Pak Devi tutup aja. Jadi, akhirnya tadi ya, dipotong sebelahnya, dipotong agak yang pendek, selanjutnya dikasih silokain gel, habis itu ditarik. Seperti itu. Jadi, bridge-nya diangkat. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi simpel sekali ya caranya ya, mudah dan simpel. Kadang-kadang kita lihat ada benda asing di situ, terus kita ketakutan gitu. Kita bisa juga diskusi dengan dokternya. Jangan takut Bapak Ibu ya. Jadi biasanya takut ya. Atau call ke stoma nurse, oke? Telepon stoma nurse-nya, minta kasih tahu bagaimana caranya. Itu sih sebetulnya. Jadi persiapan preoperatifnya sudah bagus, pasca operasinya juga harus bagus. Artinya jangan sampai pasien pulang ke rumah dia tidak mandiri. Nah, ini pasca setelah dicabut ya. Oke, bisa kelihatan di situ ada beberapa hipergranulasi, tapi kita lihat maserasi kulit di sekitarnya juga sudah membaik. Dan stomanya juga tenang ya, stomanya juga tenang. Tuh. Jadi jangan khawatir, bridge bisa diambil. Sekali lagi, penting post-operative care. Jangan pasiennya dibiarkan begitu saja pulang, tanpa perawatan yang tepat. Itu Mas Devi. Kesimpulan luar diskusi biasa kita tentang loop stoma hari ini. Ya, luar biasa Bu, diskusi tentang stoma hari ini. Nah, pastinya Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu datang ke WOCare, ya, nanti kita akan bahas banyak nih tentang stoma care dan bagaimana sih metode pembedahannya. Nanti kita akan cek di sini. Ya, bisa pembedahan untuk kolon dan iliumnya. Nah, dan nggak juga hanya itu aja, saya juga banyak nih contoh untuk masalah-masalah stomanya, ya. Jadi ada stoma yang ada pembesaran pada stoma, ada yang kolaps, ya, retraksi. Nanti Bapak Ibu kalau datang ke WOCare nanti kita akan diskusi tentang ini ya. Oke, baik. Pastinya Bu Ida, pas hari ini luar biasa ya tentang materi stoma, karena pastinya orang sangat banyak banget interest dengan stoma, tapi belum paham nih bagaimana manajer perawatan stoma karena sering deg-degan gitu, Bu. Karena berurusan dengan usus gitu. Ya. Betul. Karena saya masih Iya betul. Saya juga masih mengajak teman-teman untuk melakukan donasi ya, untuk donasi kantong stoma Mas Devi. Karena pasien stoma setelah pulang, mereka juga banyak yang tidak dibekali dengan kantong stoma. Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mendonasikan, nanti kita akan silahkan komen ya di FB ataupun di YouTube kita. Jadi Bapak Ibu nanti silahkan komen, nanti kita akan share nomor handphone kita ya untuk Bapak Ibu bisa konsultasi sama kita kemana sih uang itu juga dibawa. Nah, kita juga akan transparansi kemana donasi itu disalurkan ya. Jadi thank you Bu Ida diskusi pada hari ini. Pastinya sama-sama Pak Devi. Kantong stoma ya ataupun perawatan stoma kalau di WOCare itu kita selama dari tahun 2018 sampai tahun 2020 ini masih gratis ya.
Jadi bagi Bapak Ibu, kalau yang ada kasus-kasus stoma, silahkan datang ke Wuke Center Bogor ya. Jadi kita akan perawatan stomanya gratis ya. Untuk kantongnya, kalau emang kantong di kita masih ada, kita akan berikan secara gratis. Tapi kalau nggak ada, Bapak Ibu bisa akan membeli tapi dengan harga yang sangat murah sekali ya. Thank you Bapak Ibu, sampai ketemu di Aswida selanjutnya. Thank you Bu Ida. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dance like there's no tomorrow.